4 3 2 1. Pernah terjadi ada sebuah cerita berkenaan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita yang terjadi pada zaman Nabi, di saat Nabi Muhammad menyampaikan ceramah beliau, pengajian, memberikan wejangan di sebuah khutbah beliau. Saat itu Nabi Muhammad bercerita tentang hari kiamat yang sangat dahsyat, mengerikan, menakutkan, sehingga para sahabat-sahabat Nabi pada menangis. Dan di antara orang-orang yang menangis itu adalah sahabat-sahabat besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Mereka pada menangis di saat disebut hari kiamat, dan sungguh mereka memang sangat takut dengan hari kiamat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu ketika mendengar Nabi Muhammad menyebut hari kiamat, menangis selalu melihat kucing dan berkata, sungguh ini lebih bagus dariku. Karena kalau dia mati selesai urusannya. Tapi aku Abu Bakar, jika aku mati maka urusanku ada nanti setelah dibangkitkan. Inilah yang diingat oleh orang-orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Menangis di saat mendengar Nabi Muhammad bercerita tentang hari kiamat. Ada orang pegunungan. Barangkali bisa saja kalau kita mau mengangkat derajat kita, ini kelas kita. Orang pegunungan ibadahnya pas-pasan. Mikir, kalau orang-orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini pada nangis, takut mendengar berita tentang hari kiamat, lalu bagaimana dengan aku? Aku yang seperti ini, lihat. Begitu takutnya ini. Orang besar saja pada nangis, orang dekat dengan Nabi Muhammad pada nangis. Bagaimana dengan aku nanti di akhirat? Bagaimana aku nanti di padang mahsyar? Saking takutnya dan saking takutnya, tidak disadari yang mengangkat tangan dan bertanya, mata sa'atu ya Rasulullah, dalam hadis sahih, kapan hari kiamat akan tiba wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menoleh. Maknanya adalah toleran Nabi Muhammad, ini orang pada takut, kok ini malah bertanya tentang hari kiamat. Orang pada ketakutan, ini malah bertanya. Barangkali dia punya modal ini, punya bekal. Pak, ibaratnya begitu. Orang pada ketakutan menyebut hari kiamat, disebut hari kiamat, kok engkau malah bertanya? Apakah kamu punya modal? Madza a'dadta laha? Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang ini tambah bingung. Dia bertanya karena merasa dia tidak punya modal, kok malah ditanya oleh Nabi Muhammad, modalmu apa? Tambah bingung, dan di saat kebingungannya ini gemeteran, dan dia berkata, ya Rasulullah, aku bertanya karena aku tidak punya modal. Sungguh aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Mendengar jawaban orang ini, Nabi Muhammad menghadapkan wajah beliau dan badan ke orang tersebut. Menghadapkan wajah dan badan beliau ke orang tersebut, dan Nabi Muhammad tersenyum. Setelah tersenyum, memberikan satu kalimat, memberikan kabar gembira yang sungguh sangat membahagiakan orang tersebut sekaligus kita. Kabar gembira untuk orang tersebut dan untuk kita. Nabi Muhammad melihat orang itu dengan tersenyum dan berkata, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Masya Allah. Itu. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Lihat, terhibur orang ini, merasa dirinya tidak mungkin bisa mendapatkan kemuliaan karena seperti itu. Merasa bahwasanya jelek, Nabi Sayyidina Abu Bakar saja menangis, bagaimana dengan dirinya? Maka ia di saat mendengar kabar gembira seperti itu berkata, bahkan para sahabat Nabi, kegembiraannya saat itu adalah kegembiraan yang luar biasa, sehingga dikatakan para sahabat Nabi saat itu sungguh mendapatkan kegembiraan yang luar biasa dan tidak pernah mendapatkan kegembiraan seperti ini
setelah mendapatkan iman. Jadi setelah kegembiraan mendapatkan iman, nyusul kegembiraannya adalah di saat mendapatkan kabar gembira semacam ini. Inilah modal kita untuk bersanding dengan Rasulullah. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita ini, nggak mungkin. Nggak mungkin bisa bersanding dengan Rasulullah. Karena apa? Nabi Muhammad sudah dijamin tidak bisa berdosa. Kita banyak dosa. Dijamin surga tertinggi. Kita nggak ada jaminan. Pun begitu Nabi Muhammad, lihat kalau ibadah luar biasa. Disebutkan hatta tawarramat qadamah. Sehingga kaki beliau itu bengkak di saat Nabi Muhammad beribadah. Beribadah melakukan sholat sampai bengkak kaki beliau. Nah, kita perlu melihat, pernahkah kita beribadah sampai kakinya bengkak? Ada, akan tapi bengkak dulu baru sholat. Karena bengkaknya kesandung, kena cangkul, kena ini baru sholat. Ya, itu kita. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak sholat, bengkak. Seperti itu Nabi Muhammad, jaminan surga. Ibadahnya seperti itu. Lihat pangkatnya seperti apa kira-kira. Kita hanya mengandalkan amal kita ini, jauh. Akan tetapi karena hadis itulah, maka itu adalah kabar gembira buat kita. Biarpun kita seperti ini, kalau kita tumbuh suburkan makna kecintaan kepada Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Seseorang akan dikiring nanti bersama siapa yang dicintai. Kalau yang kita cintai adalah Allah dan Rasulnya, kalau yang kita cintai adalah Nabi Muhammad, maka kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan inilah yang harus kita tumbuh suburkan. Kita sudah tahu rentetannya. Untuk agar kita bisa dicintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad. Untuk mengikuti Nabi Muhammad harus ada penggeraknya, yaitu cinta. Berarti pembahasan kita yang paling penting adalah bagaimana menumbuh suburkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita indah. Hidup indah bersama Rasulullah, meniti kemuliaan dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah? Sangat mudah. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mencintai sesuatu yang sudah oleh Allah dijadikan sangat mulia. Bersyukurlah kalau kita disuruh mencintai seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah diberi segala kemewahan, keindahan, bagus akhlaknya, tingkah lakunya, jasadnya. Jasad beliau luar biasa, akhlaknya luar biasa. Ini adalah nikmat besar dari Allah. Coba kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai orang hitam, kelem, kurang ajar, bau dan sebagainya, susah. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita agar kita mencintai orang yang oleh Allah diberi segala kemuliaan. Dan memang cinta itu akan tumbuh karena 3 hal. Sesuatu itu bernilai, atau sesuatu itu punya kebaikan kepada kita, atau sesuatu itu ada manfaatnya untuk kita. Bernilai, nilainya ada. Oh, seorang ibu mencintai kalungnya karena ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, ngapain dipegang-pegang? Atau ada manfaatnya? Atau memang zatnya itu bagus? Itu adalah manfaat, dipandang enak. Manfaat. Dan semuanya ini ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sebab tumbuhnya cinta ada. Sebab untuk menumbuhkan cinta ada semua di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berbicara tentang jasad Nabi Muhammad. Bagaimana jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tubuh Nabi Muhammad disebutkan oleh penyair Rasulullah. Ada penyair Nabi Muhammad yang bernama Hasan bin Thabit. Beliau senang menyenandungkan syair untuk Rasulullah. Bahkan pernah menyenandungkan syair di masjid di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit berbunyi, wa ahsanu, lihat sanjungan yang luar biasa. Wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah,
lebih tampan dari parasmu, sungguh mata ini tidak pernah melihatnya. Lebih ganteng lebih bagus dari dirimu, sungguh tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibi. Sungguh engkau tercipta. Khuliqta, engkau diciptakan ya Rasulullah, mubarra'an, terbebas dari aib dan cela. Engkau diciptakan, dilahirkan dalam keadaan tanpa cela ya Rasulullah, tanpa aib. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau ini terlahir sebelum lahir pesan dulu. Maksudnya, kama tasa'u, seperti yang kau suka ya Rasulullah. Ingin hidung paling bagus, ingin telinga paling bagus, lihat. Semua di dalam diri Nabi Muhammad adalah bagus. Kalau kita melihat mata yang bagus, mata Nabi Muhammad lebih dari itu. Kita melihat hidung-hidung yang bagus, hidung Nabi Muhammad seperti itu, lebih dari itu. Dan seterusnya. Keringatnya pun ternyata wangi. Masya Allah. Baca sejarah Nabi, termasuk kitab Syama'il yang berkenaan khusus dengan akhlak, sifat-sifat dohir dan akhlaknya Nabi Muhammad. Namanya Syama'il Muhammadiyah, bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmidzi juga punya. Ada Syekh Yusuf Nabhani juga punya. Untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Nabi Muhammad wangi kulit keringat beliau, Masya Allah. Sampai ada salah satu sahabat wanita selalu menyuruh anak laki-lakinya agar di saat Nabi Muhammad tertidur datang ke tempat Nabi Muhammad, membawa botol menempelkan di tubuh Nabi Muhammad agar kalau ada keringat jatuh menetes di botol. Akhirnya Nabi Muhammad terbangun dan bertanya, untuk apa ini? Aku disuruh ibuku ya Rasulullah. Iya, untuk apa? Akhirnya ibunya didatangkan dan menjawab, ya Rasulullah, mohon maaf, aku mengambil keringatmu untuk aku gunakan, jadikan minyak wangi. Masya Allah. Keringat Nabi Muhammad wangi, sehingga kalau Nabi Muhammad duduk di satu tempat, Nabi Muhammad pergi, wanginya masih tertinggal. Ada orang di saat berbicara begini bingung, hadis yang gak benar ini dasar. Kok bisa? Ini bagaimana? Jangan disamakan dong Nabi Muhammad dengan keringatmu. Beda. Bahkan ada cerita, ada Nabi Muhammad sehabis berhijamah, cantuk, menyuruh satu anak kecil atau satu orang, salah satu sahabat Nabi, tolong buang. Cantuk, darah cantuk. Setelah itu cepat sekali orang ini. Akhirnya, sudah kau buang? Rupanya setengah kaget. Iya ya Rasulullah. Buang kemana? Diam, curiga Nabi Muhammad. Kau kemana kan? Maaf ya Rasulullah, aku minum ya Rasulullah. Orang mengatakan, lain ini. Ini darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dia melihat darahnya yang busuk. Iya, tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada busuk di dalam diri Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, tidak akan tersentuh dirimu oleh api neraka. Masya Allah. Kenapa minum? Bukan karena minum darahnya. Nanti bisa Nabi Muhammad diambil darahnya, bagi-bagi darah. Bukan karena darahnya itu, akan tetapi kenapa dia meminum? Itulah yang menjadikan dia tidak disentuh api neraka. Kenapa orang ini kok diam-diam meminum darah cantuknya Rasulullah? Cinta. Ada cinta di hatinya. Itulah yang menjadikan dia tidak disentuh oleh api neraka. Lihat. Lalat tidak bisa nempel. Kita bingung. Allah, datang lagi. Allah, ya, ini vlog. Manusia ini. Kita ini. Padahal sudah di macam-macam, dilap dengan berbagai model itu, diwangi-wangiin, tapi kata lalat, busukmu masih kecium, makanya aku nempel. Itu kita. Tapi Rasulullah lihat, tidak ada busuk, makanya nggak ada lalat yang menempel. Itu dari jasadnya Nabi Muhammad, sangat mulia, luar biasa. Jadi secara zahir bagus, mungkin sekali untuk menghadirkan makna kecintaan. Adapun masalah kebaikan Nabi Muhammad, wah ini berbicara sesuatu yang tidak ada ujungnya.
Seperti lautan lepas yang tidak berbatas. Bagaimana kita akan bercerita tentang akhlak kemuliaan Nabi Muhammad? Karena Allah sudah menyebutnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlakmu sangat mulia dan agung. Kebaikan Nabi Muhammad kepada kita, oh kebaikan yang tidak berbatas. Nabi Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga, pangkatnya tertinggi. Akan tetapi pun demikian, Nabi Muhammad sangat giat dan bersemangat untuk membawa umat ini kepada Allah. Rela dipukuli, rela disakiti, lihat Nabi Muhammad itu. Padahal sudah dijamin oleh Allah surga tertinggi. Tapi lihat perjuangan Nabi Muhammad untuk menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah ke Indonesia Raya ini. Kita bisa bersyahadat ini karena perjuangan Nabi Muhammad. Sadari ini. Kita memang gampang masuk mushola sudah bersyahadat. Kita terlahirkan dari orang tua yang sudah bersyahadat, gampang. Tapi sadarilah bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan syahadat. Dipukuli, diseksa. Gagraham jatuh, punggung berdarah oleh tombak, kaki dipukuli oleh orang. Masya Allah, itu Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika, Nabi Muhammad berada di kota Mekah menyampaikan kebenaran. Di depan pembesar-pembesar Mekah, dan Nabi Muhammad tidak pernah takut. Asalkan itu perintah Allah dilaksanakan, didampingi oleh putri beliau yang tercinta, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidat Nisa'il Alamin. Sayyidat Fatimah Az-Zahra menemani Rasulullah yang lagi menyampaikan kebenaran. Dan di saat Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, tiba-tiba di saat itu ada segumpal, ada batu besar yang mendarat di pelipis Nabi Muhammad. Yang karena begitu besarnya batu itu dan begitu kuatnya lemparan itu, sehingga Nabi Muhammad terjengkal ke belakang. Lalu Nabi Muhammad berusaha untuk bisa berdiri lagi, berdiri lagi. Dan Nabi Muhammad masih terus bersemangat menyampaikan pengajian, menyampaikan ceramah beliau. Karena Nabi Muhammad tidak ingin terlihat lemah di depan musuh. Sakit ya, tapi masih tegar Nabi Muhammad SAW. Lihat. Di saat itu sang putri beliau Sayyidat Fatimah Az-Zahra berkata, Abah ada darah di pelipismu, Abah. Di saat Nabi Muhammad mendengar kalimat darah di pelipis beliau, Sayyidina Rasulullah, Nabi Muhammad langsung mengambil sorban yang di pundak beliau dan ditempelkan di pelipis Nabi Muhammad dengan tangan yang gemeteran, sehingga Sayyidat Fatimah Az-Zahra bertanya, Abah takut dengan darah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, tidak wahai putriku, aku tidak takut dengan darah, akan tetapi aku takut jika darah ini jatuh ke bumi, lalu bumi marah kemudian mengutuk orang yang melemparku itu. Insya Allah. Tidak ingin ada orang yang tersiksa. Tidak ingin ada orang yang masuk neraka. Itu Rasulullah SAW. Kalau ada ustadz di zaman ini dijamin surga, kira-kira apa yang dilakukan esok hari? Ngapain? Tidur, makan, tidur. Kan sudah dapat surga ya. Tapi Nabi Muhammad tidak, yang dipikir adalah umat beliau. Bahkan pernah suatu ketika Nabi Muhammad masuk kampung yang namanya kampung Taif. Nabi Muhammad masuk ke situ untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk minta duit, bukan untuk cari makan. Akan tapi Nabi Muhammad ke situ adalah untuk mengajak orang lain, mengajak umat Taif, kampung Taif agar mendapatkan hidayah, agar kenal Allah, agar selamat kelak di akhirat. Akan tetapi ternyata kebaikan Nabi Muhammad tidak disambut oleh mereka dengan kebaikan, akan tetapi ternyata malah dipukuli Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk ke kampung Taif, semua gang-gang ditutup, dijaga, dan Nabi Muhammad di situ dikerumuni oleh anak-anak kecil, dikerahkan oleh mereka anak-anak kecil membawa sandal batu untuk melempar wajah Nabi Muhammad SAW. Dilempari terus Nabi Muhammad. Sampai menjelang siang Nabi Muhammad merasakan capek. Nabi Muhammad permisi. Wahai kampung Taif, kalau engkau, mohon jika engkau tidak bisa menerimaku, izinkan aku untuk keluar. Izinkan aku untuk keluar. Kata mereka, enggak.
Kau masuk tanpa izin. Kau harus mati di sini, wahai Muhammad. Ya Allah. Diam Nabi Muhammad. Kemudian berizin lagi Nabi Muhammad, wahai masyarakat Taif, jika engkau memang tidak bisa menerimaku, maka izinkanlah aku untuk pulang, untuk kembali. Tiba-tiba Allah menggerakkan hati mereka, sadar, kalau Muhammad terus di sini, benar-benar mati di sini, kita yang repot. Kita akan urusan dengan kabilahnya Muhammad. Terus gimana? Ya jangan sampai di sinilah, lepas ajalah. Tapi kurang ajar itu orangnya. Ya pokoknya kita lepas tapi kita bikin kapok. Tidak boleh selamat ya. Oh ya boleh. Musyawarah mereka. Tiba-tiba tidak lama kemudian pemuda-pemuda Taif sudah pada keluar. Tiba-tiba pemuda ini tidak ke Nabi Muhammad. Ke gang, pintu, masuk. Semuanya sudah pada ditutup. Hanya satu jalan saja. Di situ sudah ada orang berbaris dua barisan. Baris dua barisan. Orang keker-keker. Kemudian pembesar Taif berkata, Muhammad, kalau kamu pengen pulang, pulang lewat sana. Semua jalan tidak ada. Nabi Muhammad melihat dua barisan ini sadar. Mereka tentu akan berbuat yang tidak baik kepadaku. Tapi aku pun tidak mungkin terus di sini. Mereka akan berbuat yang tidak baik kepadaku, tapi aku juga tidak mungkin di sini terus karena aku ditunggu di luar sana. Itu yang ada di hati Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bertawakal, berjalan menuju ke pintu yang sudah dijaga oleh dua barisan itu. Dan ketahuilah, di saat Nabi Muhammad baru melewati orang yang paling depan, ketahuilah, orang yang gagah perkasa dengan tangan yang menggenggam tiba-tiba memukul Nabi Muhammad. Kenalah ke pelipis Nabi Muhammad yang kanan. Sehingga Nabi Muhammad terpental ke kiri dan ternyata di kiri sudah disambut oleh orang yang di kiri Nabi Muhammad dengan pukulan lebih keras lagi. Sehingga Nabi Muhammad terpental ke kanan dan di saat itu ada orang yang di belakang Nabi Muhammad mendorong dengan kerasnya. Sehingga Nabi Muhammad tersungkur wajah suci beliau ke bumi dan diberdirikan lagi Nabi Muhammad dan dipukul dari kanan, dipukul dari kiri dan didorong Nabi Muhammad hingga terjatuh dengan ke wajah beliau ke bumi, diberdirikan lagi, dipukul dari kanan, dipukul dari kiri dan begitu seterusnya. Nabi Muhammad jatuh, bangun, dipukul, jatuh, bangun, dipukul, jatuh, bangun, dipukul Nabi Muhammad hingga keluar Nabi Muhammad dari barisan manusia-manusia itu. Dan saat itu Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat. Nabi Muhammad menoleh ke kiri ke kanan, ingin mencari tempat lindung untuk beristirahat. Bayangkan dipukuli, dijatuhkan dan dipukuli. Alangkah sakitnya dirimu ya Rasulullah saat itu. Hanya ingin menyampaikan syahadat kepada kami ya Rasulullah. Kemudian terlihatlah pohon kurma yang rindang. Maka Nabi Muhammad mendekat ke pohon kurma itu, dalam riwayat pohon anggur. Sesampailah di tempat itu, Nabi Muhammad duduk di tempat itu. Kemudian wajah beliau menghadap ke kampung Taif. Dan di saat Nabi Muhammad menghadap ke kampung Taif, air mata berlinang jatuh di pipi beliau. Dan Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, jangan siksa mereka ya Allah. Subhanallah. Sudah Nabi Muhammad disakiti masih seperti itu doa. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang dan berkata, ya Rasulullah, sungguh keterlaluan umatmu itu ya Rasulullah. Diam Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sungguh umatmu sangat keterlaluan. Diam Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, umatmu sangat keterlaluan. Jika engkau mau akan aku angkat gunung itu, akan aku jatuhkan di atas kepala mereka.
Nabi Muhammad yang lemah lunglai itu mendengar omongan Jibril akan mengangkat gunung, tiba-tiba berdiri dengan tegaknya, dengan tegarnya, lalu berkata, Jibril, jangan lakukan itu, aku masih berharap mereka berasyhadu alla ilaha illallah, aku masih berharap mereka punya anak keturunan ahli iman. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai disebutkan dalam riwayat sehingga terlihatlah putih tangan Nabi Muhammad terbuka, ketek beliau yang bersih. Nabi Muhammad mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka berbuat itu karena mereka belum tahu. Ya Allah, subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada umat beliau tidak ingin umat ini tersiksa, tidak ingin umat ini sengsara. Rela beliau dipukuli. Itu di masa hidup Nabi Muhammad, dan masih banyak cerita perjuangan Nabi Muhammad membela umat ini agar umat ini lolos dari neraka. Belum lagi di saat Nabi Muhammad hendak meninggalkan kehidupan dunia ini. Di saat hidup Nabi Muhammad perjuangannya hanya untuk kita. Dan di saat Nabi Muhammad hendak meninggal dunia, menjelang meninggal dunia, beliau sakit dengan sakit yang sangat parah. Kalau Nabi Muhammad sakit, sungguh sakit yang luar biasa. Panas. Kalau ada dikompres, ditempelkan langsung kering. Begitu panasnya Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan sakit Nabi Muhammad lipatkan daripada sakit kita. Nabi Muhammad sadar akan dekatnya ajal. Dan memang diberitahu oleh Allah. Dan di saat itu Nabi Muhammad mengadu kepada Allah. Ya Allah, ummati, ummati. Lihat, lagi-lagi kita yang dipikir, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Nabi Muhammad khawatir jika di saat ditinggal nanti umat beliau ini pada tersesat atau di mana tempatnya nanti. Mengadu kepada Allah, ya Allah, ummati, ummati, umatku ya Allah. Permohonan Nabi Muhammad ini langsung dikabul oleh Allah. Turunlah malaikat Jibril memberikan kabar gembira, ya Rasulullah, umatmu dalam keadaan aman. Dijawab oleh Rasulullah, aman bagaimana wahai Jibril? Aku akan menghadap kepada Allah. Aku aman bagaimana wahai Jibril? Mereka akan aku tinggalkan. Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ada jaminan dari Allah bahwa sepertiga umatmu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya, langsung masuk surga. Semoga ini golongan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Berbahagia kalau kita menjadi golongan ini. Tetapi dengan ini semua Nabi Muhammad belum berbahagia. Justru saat itu terlintas kekhawatiran di dalam diri Nabi Muhammad. Lalu bertanya kepada Jibril, Jibril, sepertiga masuk surga, lalu yang lainnya di mana? Oh, Masya Allah, yang dipikir yang tertinggal. Yang dipikir sisanya di mana wahai Jibril? Seketika malaikat Jibril menjawab, sepertiga lagi ya Rasulullah, dia punya dosa, mereka punya dosa. Akan tetapi setelah itu diampuni oleh Allah, akhirnya juga masuk surga. Semoga ini golongan kita yang banyak dosa ini segera diampuni oleh Allah, masuk surga. Amin. Berbahagia kita kalau termasuk golongan ini. Akan tetapi Nabi Muhammad saat itu terasa berbeda sekali, bahkan sangat khawatir kalau kabar gembira hanya sampai di situ. Kemudian bertanya dengan suara yang lebih keras kepada Jibril, ya Jibril, sepertiga masuk surga, sepertiga lagi juga masuk surga, lalu yang sepertiga lagi di mana wahai Jibril? Masya Allah, masih ingat. Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, sepertiga lagi enggak karu-karuan dari umatmu. Banyak dosa ya, tingkah lakunya enggak benar. Akan tetapi ya Rasulullah, di hatinya masih ada cinta kepadamu, di hatinya masih ada kecintaan kepadamu, dan dia termasuk ahli la ilaha illallah yang berasyhadu alla ilaha illallah. Karena di hatinya ada cinta kepadamu itulah ya Rasulullah, akhirnya orang ini pun diangkat ke surga. Masya Allah. Jadi kalau umat Nabi Muhammad jaminannya apa?
surga. Oh, Masya Allah, nikmat. Umat Nabi Muhammad jaminan surga. Rasulullah yang mendapatkan kabar dari malaikat Jibril. Maka kalau namanya umat Nabi Muhammad tidak perlu dikhawatirkan mereka adalah ahli surga. Akan tetapi yang kita khawatirkan adalah di saat nanti di padang mahsyar, kejadian yang luar biasa dahsyat dan sangat mengerikan. Di saat manusia bermacam-macam model, ada yang berjalan dengan mukanya, ada yang berjalan dengan dadanya, ada yang berjalan dengan lututnya, ada yang berenang di atas keringatnya, ada yang berenang di darah yang busuk. Bermacam-macam manusia di padang mahsyar. Saat itu, tiba-tiba saat itu ada rombongan manusia-manusia yang wajah-wajah mereka seperti cahaya, semakin dekat sehingga orang mahsyar semuanya mengenali bahwasanya rombongan itu adalah kaum pria yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama umat beliau, dan kaum wanita dipimpin oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan para wanita-wanita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas kepala manusia, berjalan meluncur ke surga di atas kepala manusia, dan orang-orang yang di bawah saat itu pada menjerit dan menjerit memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak menoleh. Terdengar suara lebih lantang lagi, ya Rasulullah, tunggu kami. Nabi Muhammad tidak menoleh. Terdengar suara lagi lebih lantang, ya Rasulullah, tunggu kami adalah umatmu ya Rasulullah. Mendengar kalimat umatmu, Nabi Muhammad berhenti. Dan setelah Nabi Muhammad berhenti, menoleh kepada mereka, lalu Nabi Muhammad bertanya, mana umatku? Orang pada mengangkat tangan, kami ya Rasulullah, dan semua mengeluarkan hujahnya, ya Rasulullah, kami salah satu umatmu yang hadir di pengajian sana, kami umatmu yang melakukan kebaikan ini, kami umatmu semua menunjukkan kebaikan yang pernah mereka lakukan. Akan tetapi saat itu Nabi Muhammad melihat wajah mereka tanpa senyum dan dibarengi dengan gelengan kepala, dan Nabi Muhammad berkata, tidak, aku tidak mengenalmu saat ini karena kamu di dunia tidak mengenalku dengan hatimu. Setelah itu Nabi Muhammad berpaling dari mereka. Bersama rombongan-rombongan itu meluncur, dan orang-orang yang tertinggal itu menjerit, menggigit tangan mereka, lalu dimakanlah tangan itu sampai habis sehingga tumbuh lagi, dimakan tangan itu sampai habis sehingga tumbuh lagi, dan begitu seterusnya hingga dimasukkan ke neraka jahanam. Itulah yang kita takutkan. Kalau memang kita dianggap umat Nabi Muhammad nyaman, akan tetapi jika orang yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad mau kemana? Tidak ada pintu pertolongan nanti kecuali melalui Rasulullah, sementara Rasulullah tidak menganggapnya. Ketahuilah, jika di padang mahsyar kita akan mencari Nabi Muhammad, tidak akan ketemu. Kalau kita di padang mahsyar mencari Rasulullah, tidak bisa, karena manusia mulai zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti berkumpul di satu padang yang luas. Kita tidak akan bisa mencari Nabi Muhammad. Tetapi jika Nabi Muhammad yang mencari, kita akan ketemu. Maka saat ini kita membuat kartu nama yang jelas. Kita membuat di hati kita ini kartu nama kecintaan agar bisa dikenali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti yang menghampiri kita, mengambil tangan kita, ayo, dan akan digiring kita ke telaga Kausar, akan diambilkan air dari telaga Kausar dengan tangan Nabi Muhammad sendiri, dan ketahuilah, siapapun yang meminum air telaga Kausar tidak akan haus selama-lamanya. Semoga ini golongan kita, amin ya rabbal alamin. Maka majlis ini adalah majlis untuk mencetak kartu nama. Ayo, bagaimana agar kita nanti diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan akan keselamatan umat beliau adalah ahli surga, baru Nabi Muhammad mengatakan, sekarang aku sudah puas wahai Jibril. Setelah malaikat Jibril pergi, giliran malaikat Israel yang datang. Masya Allah. Giliran malaikat Israel yang datang.
Malaikat Israel sopan, ya Rasulullah, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk mencabut nyawamu jika engkau izinkan. Kalau enggak aku balik lagi ya. Kalau kita dapat seperti itu gimana? Kita didatangi malaikat Israel. Tapi permisi, dicabut sekarang, bo nanti. Oh nanti aja, ini tokonya lagi ramai. Mau panen ya. Giliran setelah panen, sudah panen loh ini. Ntar masih nanem. Wah. Coba kayaknya kita panjang lah, ingin hidup lebih panjang lagi. Manusia itu ulul amal. Nabi Muhammad mengatakan, lakukan wahai Israel. Karena itu perintah dari Allah. Baik ya Rasulullah. Akhirnya, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad. Dan di saat mulai dicabut Nabi Muhammad, tiba-tiba Nabi Muhammad berkata, ya Israel, apa ini? Malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut. Sakit ya Israel? Iya ya Rasulullah. Masya Allah. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tiada Tuhan selain Allah. Sungguh kematian itu ada sakaratul maut, suatu keadaan yang sangat dahsyat, mengerikan, sakit. Lalu Nabi Muhammad berkata, wahai Israel, apa enggak ada cara yang lebih halus untuk mencabut nyawaku? Dijawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, ini adalah cara yang paling halus ya Rasulullah. Masya Allah. Nabi-nabi yang lain pun tidak aku cabut seperti ini. Ini sangat halus ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sadar, wahai Israel, jika ini cara yang paling halus masih sakit, bagaimana engkau mencabut umatku, wahai Israel? Oh, Masya Allah. Dalam keadaan seperti itu masih ingat kita. Dijawab malaikat Israel, kalau bahasa orang sini mungkin, ya umatmu orang biasa ya Rasulullah, aku cabut saja, gerak, begitu dah. Nabi Muhammad sadar makna ini. Sakit, sangat sakit ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, sakaratul maut sangat mengerikan. Takut Nabi Muhammad itu di saat umatnya waktu sakaratul maut, karena begitu suasananya mengerikan, bisa menjadikan orang lupa, lalai, takut dicabut imannya, hilang imannya di saat sakaratul maut. Maka Nabi Muhammad memohon, ya Allah, sakaratul maut sangat mengerikan dan sangat sakit. Aku takut umatku tidak mampu, tidak tahan dengan sakaratul maut. Maka ya Allah, berikanlah rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku, agar mereka mati dalam keadaan tenang, tidak merasakan sakit yang sangat ya Allah. Ketika dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah itu Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau dalam keadaan merasakan sakaratul maut yang luar biasa, karena termasuk sakaratul maut kita semua. Maka umat Nabi Muhammad kalau mati merasakan sakaratul maut sakit, tapi tidak sesakit dengan umat yang lainnya, karena sudah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Laki-laki kita yang dipikir. Dan kemuliaan Nabi Muhammad memang tidak ada batasnya. Luar biasa. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Dan ini kebaikan kepada kita Nabi Muhammad. Inilah yang menghantarkan kita untuk cinta Nabi Muhammad. Belum lagi nanti di mahsyar, bagaimana Nabi Muhammad di mahsyar. Nabi Muhammad di padang mahsyar, lihat di saat manusia pada bingung, di saat manusia pada gundah, di saat manusia pada merasakan capek. Mereka pada ingin mencari pertolongan, sehingga berbondong-bondong manusia itu pergi ke Nabi Adam, minta tolong, wahai Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia. Wahai Nabi Adam, berikan kami syafaatmu, kami kecapean. Nabi Adam mengatakan, tidak, aku malu minta kepada Allah, karena aku pernah dilarang makan buah khuldi, masih aku makan. Kalau minta tolong, minta syafaat, mintalah kepada Nuh. Barangkali Nuh mau memberikan pertolongan kepadamu. Pergilah ke Nabi Nuh dan ketahuilah, perjalanan dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, perjalanan lebih dari 1000 tahun. Masya Allah. Makanya ini yang harus kita hadirkan. Jangan sampai kita membela 60 tahun di dunia, tapi nanti sengsara di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami orang cerdas, ya Allah.
yang faham akan lamanya kehidupan nanti dan sedikitnya kehidupan di dunia ini, ya Allah. Kemudian datang ke Nabi Nuh pun Nabi Nuh belum bisa memberikan, tidak bisa memberikan pertolongan. Nabi Nuh malah mengisyaratkan datang ke Ibrahim sana. Datang ke Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberi. Datanglah kepada Musa, kata Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Musa tidak mau memberi syafaat. Kemudian datanglah kepada Isa, kata Nabi Musa. Akhirnya rombongan manusia itu datang kepada Nabi Isa. Dan ternyata Nabi Isa hanya mengisyaratkan, jangan minta kepadaku, akan tapi mintalah ke sana, menunjuk ke cahaya, yang cahaya itu setelah didekati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Nabi akhir zaman, barangkali ia akan memberikan syafaat kepadamu semua. Manusia langsung membalikkan arah berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Nabi akhir zaman, paling mulianya Nabi, berikan kepada kami syafaatmu, berikan kepada kami syafaatmu ya Rasulullah." Nabi Muhammad bertanya, "Apa? Syafaat?" "Iya ya Rasulullah." Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Dia li, syafaat itu aku yang pegang." Masya Allah. Imam Bukhari meriwayatkan cerita ini. Kemudian Nabi Muhammad saat itu langsung sujud. Dan di saat Nabi Muhammad sujud, terdengar suara, "Irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushaffa." Angkat kepalamu,